kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan kita yang perdana, yakni mata kuliah yang membahas tentang sistem informasi manajemen. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia hari ini, kalian siap untuk menerima materi? Oke, baik. Semoga kalian dalam kondisi sehat. Tentunya jangan lupa bahagia, ya. Baik, pertama-tama gambaran umum secara global bahwa dalam bisnis dewasa ini yang dinamakan era revolusi industrial 4 itu sangat luar biasa, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan informasi akan menjadi penting. Maka dari itu, mata kuliah yang kita akan bahas hari ini untuk kuliah pertama ini tentang sistem informasi manajemen sebagai suatu pendahuluan, sebagai suatu hal-hal wacana yang baru bagi kalian, agar kalian memahami apa sih sesungguhnya materi yang kita akan bahas ini. Tentunya kalian sudah sangat familiar tentang hal-hal berkaitan dengan informasi, ya. Jadi dalam informasi, kalian sejak kecil sudah memiliki media, di mana media itu penuh dengan informasi. Maka itu tujuan utama dalam sistem informasi manajemen ini adalah mengajak mahasiswa untuk satu hal, yakni memahaminya. Kemudian setelah memahaminya, itu tentunya harus ada hal yang berkaitan dengan mempraktekkannya, ya, dan sekaligus bisa memanfaatkannya untuk sebagai pemanfaatan dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Baik, akan saya bahas sedikit hal yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Sebuah sistem adalah sebuah kumpulan dari banyak elemen, dari banyak bagian-bagian, dari banyak komponen-komponen yang tergabung dalam satu unit sehingga berupa sebuah sistem. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sistem tubuh, ada tangan, ada mulut, ada kaki. Ini satu sistem tubuh sehingga bisa menjadikan suatu sistem dan bisa activity. Ya. Sistem pendidikan, di mana ada dosen, ada mahasiswa, ada gedung. Ini adalah sistem komponen yang bergabung jadi satu sehingga membuat suatu sistem pendidikan. Sistem berkaitan dengan informasi. Nah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu informasi. Dalam beberapa pakar menentukan bahwa informasi itu adalah data. Data itu jangan lupa kadang kita nyebut data-data, itu salah. Yang betul data. Data adalah kumpulan dari datum. Di mana data ini setelah diolah, setelah dianalisis, setelah diklasifikasikan menjadi sebuah informasi. Jadi simpelnya apa? Ya, informasi itu berusaha dari data. Lalu informasi ini dapat digunakan, nah ini yang penting. Digunakan untuk apa? Ya, dipakai untuk mengartikan sebuah hasil, ya, hasil riset. Juga bisa dipakai untuk menentukan keputusan ya atau tidak pada bisnis. Nah, inilah yang akan kita bahas secara fokus. Nah, yang terakhir adalah manajemen. Manajemen, ya, dari asal kata manage to manage, yakni mengelola. Ya. Dalam hal ini, manajemen saya hanya ambil 4 fungsi manajemen penting. Ya. Tentunya kalau kalian semuanya itu sudah belajar tentang pengantar manajemen, pasti nggak lupa, yakni tentang rumus POAC, ya. POAC itu adalah singkatan dari P, planning, O, organizing, A, actuating, dan C, controlling. Masih ingat anak kalian? Tentunya masih ingat. Ayo coba. Saya sering kalau dalam kuliah offline,
saat awal pertama masuk, manajemen, fungsi manajemen apa? Pasti semua ingat itu. Insya Allah kalian sudah ingat. Ini adalah kelas berikutnya, kelas yang dulu sudah saya ajarkan, kemudian saya ajarkan kembali. Ya, apa sih itu planning? Planning ini adalah merupakan suatu proses perencanaan untuk merencanakan sesuatu kegiatan apapun, baik kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bisnis maupun kegiatan-kegiatan bersifat non-bisnis. Satu contoh, kalau kalian ingin merencanakan suatu bisnis, maka kalian akan bikin yang namanya business plan. Masih ingat kan? Nah, ingin membuka warung kopi-kopian. Nah, itu you harus bikin business plan. Itulah contoh perencanaan. Dalam sebuah proses manajerial manajemen, maka di situ berikutnya adalah kita melakukan namanya organizing. Apa itu organizing? Mengorganisasi. Artinya bahwa kalian setelah menyusun rencana itu tentunya harus mengorganize organisasi ini. Menentukan siapa sih jadi koordinatornya, siapa sih yang jadi CEO-nya. Kalau dalam perusahaan besar ada CEO, ada manajer, ada law manager dan lain-lain. Ya. Nah, setelah organize sudah cukup, maka dieksekusilah sebuah kegiatan yang dikenal dengan actuating. Dalam actuating butuh banyak fungsi lain yang tentunya banyak sekali, dan saya sering-sering tanyakan di kelas, sebutkan sih fungsi-fungsi manajemen yang kalian bisa. Fungsi motivasi ada, fungsi koordinasi ada, itu di fungsi actuating. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Controlling adalah sebuah fungsi pengawasan. Bahwa di dalam proses manajemen, dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen yang ada, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, bentuk controlling itu apa sih? Kalian tahu di ruangan kalau di kelas ada yang namanya CCTV. Nah, itu adalah bentuk pengawasan. Kalau setiap dosen kemudian membawa jurnal, ada nama-nama mahasiswa absen, itu namanya juga pengawasan. Ya. Nah, kesimpulannya di sini bahwa sistem informasi manajemen itu adalah proses suatu bentuk kumpulan beberapa informasi, kemudian informasi ini bisa dipakai untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Nah, saya tambahkan bahwa materi ini semakin mengarah kepada keseharian bahwa manajemen ini tentunya manajemen di aktivitas bisnis, di mana dalam aktivitas bisnis butuh memanage fungsi-fungsi bisnis. Di mana saya tambahkan bahwa bisnis ini ada fungsi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi, ada manajemen personel, dan ada manajemen keuangan. Nah, balik lagi kesimpulan saya bahwa di dalam sistem informasi manajemen ini adalah betul-betul bisa dipraktekkan ya, dalam era yang mungkin. Tentunya saya ingatkan lagi tadi ada era revolusi industrial 4, itu ciri khasnya yakni VUCA, ya, V itu volatility, U itu uncertainty, C itu complexity, dan A itu ambiguity. Itu adalah ciri-ciri khas dari era revolusi industrial 4 sekarang ini. Baik, dengan menghadapi hal seperti itu sangat-sangat diperlukan tentang pemahaman yakni sistem informasi manajemen. Ya. Sehingga dengan memahami sistem informasi manajemen diharapkan mahasiswa bisa mempraktekkan suatu manajerial dengan memanfaatkan informasi yang terkait dalam sistem-sistem yang berlaku dewasa ini. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa, kiranya sedikit hal ini informasi yang bisa saya berikan untuk pendahuluan kita materi tentang sistem informasi manajemen. Semoga kalian bisa memahaminya lebih jauh dan kalian bisa lihat di
Google Classroom sudah ada masing-masing sudah mendapatkan PIN, mendapatkan konfirmasi dari admin, bisa dipahami di sana. Terima kasih, semangat dan berbahagia selalu.